Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karunia-Nya kita diberi kemudahan untuk bisa berkumpul di maghrib dengan harapan mudah-mudahan maghrib ini jadi maghrib yang berkah bagi kita semua. Senantiasa berharap ada ilmu yang terus bertambah disertai kemanfaatannya. Ada iman yang terus menguat disertai dengan buah-buahnya, bukan hanya hati tetapi menjadi amal harian lewat anggota tubuh kita. Lalu ada hati yang berpaut dalam ukhuwah Islamnya. Semoga pertemuan ini pertemuan yang terus dirindukan dan bisa mengumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, dalam sadayana, alhamdulillah. Nah, biasa lalawasan jam 12 wengi. Kita akan melanjutkan kajian Asmaul Husna. Sebelumnya kita membahas tentang Allah. Sekarang kita masuk ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi di antara nama Allah ada Ar-Rahman. Artinya yang maha pemurah, pengasih. Ada Ar-Rahim, yang maha penyayang. Rahman ini, Rahman Rahim, dari akar rahmatun. Jadi kata dasarnya sama, rahmat, kasih sayang. Bentuknya isim fa'il. Kalau Rahman wajan fa'lanu. Ada rahima yarhamu. Wajan fa'lanu dibaca rahmanu. Dan ini mubalaghah, menunjukkan tidak terbatas. Artinya kasih sayang Allah itu luar biasa, tidak terbatas. Dan kita bisa memahami ketika ada ulama yang menjelaskan Rahman itu al-mun'im bijala'ilin ni'am. Dat yang memberi nikmat dengan sebesar-besarnya nikmat. Dulu saya di pesantren itu 94-an Bapak. Jadi ketika menerjemahkan Rahman, Bismillahi kalayan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia ka mukmin sareng ka kafir. Maka Rahman ini dikatakan bijala ilin ni'am, tapi bukan kualitasnya. Jadi besar itu bukan besar kualitas nikmatnya, melainkan banyaknya yang merasakan nikmat tadi. Karena berbeda dengan Ar-Rahim. Ya, Allah itu menurunkan 100 rahmat, memiliki 100 rahmat, dan satu Allah berikan di dunia, waddakhara tis'an wa tis'ina fil akhirah. Jadi innalillah anzala mi'ata rahmatin. Allah menurunkan 100 rahmat, akhraja wahidatan minha fid dunya. Allah mengeluarkan dari rahmat itu satu di dunia.
Waddakhara tis'an wa tis'ina fil akhirah, dan Allah menyimpan 99 nikmat itu fil akhirah, di akhirat. Jadi kalau diterjemahkan numaparin nikmat ageng, nah ageng di dia, besar di sini adalah besar banyaknya yang merasakan nikmat. Sedangkan secara kuantitas nikmat sendiri hanya satu. 100 hiji di dunia, 88 di akhirat. Dari hiji nate Rahman berlaku jang orang kafir, jang orang mukmin, jang orang soleh, jang orang anu henteu soleh. Ini memahami Rahman. Akar kata rahmatun, tetapi Rahman ini diterjemahkan yang memberi nikmat besar. Sekali lagi Pak, bukan kualitas nikmat, bukan. Karena kalau kualitas nikmat itu sendiri hanya satu di dunia. Tetapi kuantitas yang merasakan nikmat tadi. Jadi bukan kuantitas nikmatnya, bukan. Ya, ingat ya, Allah menurunkan 100 rahmat. Allah keluarkan satu di dunia, Allah simpan 99 di akhirat. Berarti satu eta teh dibagikeun ka sakabeh makhluk Allah di dunia. Mukmin, kafir, soleh, teu soleh. Mantap Bapak sekalian, hati-hati. Kalau kesolehan itu nanti di apa bahasanya? Diukur sebanyak harta yang didapatkan. Kan kalau ibadahnya bagus, kalau wiridannya banyak, kalau tilawahnya, kalau sodakohnya, nanti jadi kaya raya. Bahaya juga. Ya, jadi jangan sampai kesuksesan di dunia lewat ibadah yang kita lakukan itu, indikasi Allah ridho itu di harta, indikasi Allah ridho itu di jabatan. Nah, hanya naon salah saya ke masjid rajin, sholat osok, tilawah banyak, sodako osok. Nah, saya mah duit dengan seetik. Bahaya kan? Bahaya. Padahal rahman Allah berlaku nanti sholat lagi di bere. Matakna sing rajin duha. Atau di dieu teh duha teh loba duit. Matakna lamun hayang tinggi darajat sing daek sholat tahajud. Itu ketika sholat tahajud pendidikan teh pangkat, jabatan, kedudukan. Salah. Halo, terus nyambung tak aja? Nutu sholat lagi di bere, bahkan jangan-jangan orang yang tidak beriman, orang yang mengingkari, orang yang bermusuhan, ku Allah diantep, dibere, bahkan difasilitasi. Dan itu nanti jadi istidraj. Ya, punten. Jangan mengukur kesolehan, sukses dari ibadah dengan harta. Ini ada wajar dia makan rajin ke masjid, jadi gitu ya. Satu, ar-Rahman. Sedangkan ar-Rahim, al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Mata diterjemahkan nate anu maparin nikmat alit kamu min wungkul di akhirat. Sedikit bukan jumlah nikmatnya, karena rahmat tadi disebutkan 99%, justru di akhirat. Yang disebut sedikit itu hanya orang yang mendapatkan nikmat, karena rahim ini hanya untuk orang-orang yang mukmin kelak di akhirat. Maka disebut nikmat alit. Kuantitasnya banyak, yang merasakannya sedikit. Bapak yang mana? Pandoana ge fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah. Cerdas banget. Dan gak mungkinlah kita hari ini hidup di dunia tanpa rahmat Allah. Mulai dari kita diciptakan, lalu Allah menanamkan rahmat di hati ibu sehingga menyayangi, rela untuk istilahnya terkurangi istirahat, rela berdarah, rela menjaga. Ini pun bagian dari rahmat Allah yang Allah simpan di orang tua. Jadi di dunia luar biasa. Termasuk Bapak sekalian, terang jengkol. Halo? Apal? Itu dina jengkol sok aya bilatung. Aya bilatung hidup di dalam jengkol itu karena rahmat Allah. Kekeselannya cicing dina jengkol dengan segede gitu, telelung tangan gitu loh. Tapi seperti itulah kasih sayang Allah yang Allah berikan ke makhluk Allah yang bilatung tadi di jengkol. Termasuk dina cabe aya dina cabe bilatung eta henteu kekesiknya kana yeuna kana matana gitu, padahal di jero cabe. Nah, ini pun kan bagian min rahmatillah, berlaku bagi semuanya. Sekarang musim kemarau, kering gitu, semoga Allah mempercepat ya sehingga turun hujan. Sok tingali gerah 1 hari, 2 hari, 3 hari hujan terus turun, tingali Pak, mulai itu bermunculan hijau, rumput-rumput, ya kan? Ini pun bagian rahmat. Fanzur ila asari rahmatillah. Perhatikan bekas-bekas kasih sayang Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati, bumi yang tadinya tandus, dipasih turun hujan. Setelah itu hijau kembali. Termasuk Rasulullah juga diingatkan, fabima rahmatin minallah lintalahu. Bisa lembut hati itu Pak karena rahmat Allah. Fabima rahmatin, disebabkan rahmat minallah, linta engkau lunak lembut, lemah lembut, lahum kepada mereka. Nah, baik Bapak sekalian, ini makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi akar katanya rahmatun. Cuma ada yang membedakan makna Ar-Rahman dengan makna Ar-Rahim. Termasuk Bapak sekalian, ada yang menjelaskan Ibnu Abbas contohnya, Rahman itu hanya milik Allah dan tidak ada yang memiliki Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ini Rasulullah saja disebutnya Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kan lagi mensifati siapa? Mensifati Rasul. Tapi Ar-Rahman itu khusus bagi Allah. Dan gak mungkin ada yang memiliki Ar-Rahman. Maka Allah katakan Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Qul, katakan Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, awid'ur Rahman, atau kepada Ar-Rahman. Padanan Allah ini Ar-Rahman. Maka kata Ibnu Abbas, Ar-Rahman itu hanya dimiliki oleh Allah, hanya milik Allah, itu Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu berdoa, menyeru, falahul asmaul husna, Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Nah, ini dijadikan dalil bahwa Ar-Rahman itu khusus milik Allah. Khusus milik Allah. Di Quran Ar-Rahman, Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Surah Ar-Rahman bahkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
gitu. Jadi kita banyak menemukan, bahkan Bapak sekalian, nama Allah yang paling banyak disebut selain Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan yang langsung mengiringi nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak sekalian, ini yang paling mahal. Kira-kira Bapak sekalian, jadi seorang guru itu yang penting kasih sayang atau berilmu? Kasih sayang atau profesional? Guru teh mana yang lebih penting pada seorang guru agar anak didiknya sukses? Kasih sayang atau sisi keilmuan yang mumpuni? Kasih sayang. Ya, ini mahal, Pak. Rahmat itu. Maka subhanallah, Allah mengawali dan mengiringi lafaz Bismillah itu dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih sayang. Ya, meskipun kadang-kadang ya kasih sayang guru sok disalah artikan. Kan guru tanya supaya anak soleh, terus supaya jadi hamba Allah yang taat. Nyuruh sholat lagi kan jadi berperkara. Gara nyuruh sholat diminta duit 50 juta ya, dihukum sabaraha tahun. Gitu. Di dia mah Allah itu. Ya, memberat mendidik di zaman sekarang. Kalau saya masih ingat saja zaman saya, apalagi zaman Bapak, saya pikir lebih baik lagi. Saya ngaji di pesantren orang tua, nu ngajarna murid-murid Bapak nu senior. Lamun salah dicepret gitu meskipun budak kiai. Lamun saya bebeja ka Bapak ditambah deui dicepretna gitu. Saking percaya Bapak ka guru, nggak mungkin tuh guru ujug-ujug ngehukum lamun Allah. Saking percaya. Matakna lamun ku guru dihukum, tara bebeja ka kolot. Da bebeja ditambahan deui. Aya nama kitu teh. Jangan-jangan kayak guru diketepel deh. Ya. Baik Bapak sekalian. Bapak sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat anjuran lewat lisan Rasulullah untuk berkasih sayang. Karena kalau kita disuruh untuk berakhlak dengan akhlak Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya intinya kasih sayang, kita harus menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak temukan hadis-hadis yang berkenaan dengan kasih sayang. Contohnya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bahwa orang-orang yang berbelas kasih itu dikasihani oleh Allah, disayangi oleh Allah. Maka irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi. Irhamu dari rahimah. Hadis Imam At-Tabrani, lan tu'minu hatta tarahamu. Tidaklah kalian sampai dikatakan beriman hatta tarahamu, sampai kalian saling menyayangi. Jadi, saling menyayangi itu indikator keimanan, tanda keimanan. Maka kalau ada orang yang secara ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, tapi lalu dia tidak memiliki kasih sayang, berarti ada masalah. Ya, kata Rasul, lan tu'minu, tidaklah kalian beriman hatta tarahamu, sampai kalian saling menyayangi.
Ya, sampai kalian saling menyayangi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahimun. Wahai Rasul, lihat bahasanya, kulluna rahimun. Tidak menggunakan rahman. Setiap kami ini, wahai Rasulullah, rahimun. Menyayangi. Ya. Apa kata Rasul? Annahu laisa bi rahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatul ammah. Bukan yang dimaksud kasih sayang itu hanya kasih sayang seseorang kepada sahabatnya, melainkan memberi kasih sayang secara umum. Maka Bapak sekalian belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyayangi bukan hanya orang baik. Orang yang belum baik pun ya mesti disayangi. Karena tidak mungkin merubah orang baik dengan ketidakbaikan. Halo? Pak, lamun ningali nu tara salat kumaha bawaanna? Harunya atau akeul? Eta teh can ngamalkeun Ar-Rahman Ar-Rahim. Asa uing we soleh gitu. Asa uing we penghuni surga. Lalu kita benci dengan orang-orang yang belum melaksanakan kebaikan. Walakin rahmatul am. Allah kan tidak lihat apakah dia beribadah ke Allah atau tidak beribadah. Apakah dia taat atau tidak taat. Rahman itu berlaku. Ya kamu pahami bade slogan rahmatan lil alamin diwujudkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kalau kita hanya berkasih sayang dengan jamaahnya, kalau kita hanya berkasih sayang dengan yang satu organisasinya, lalu beda organisasi jadi pada baut-baut, lalu beda pemikiran dalam fikih jadi pada jauh-jauh, mana rahmatan lil alamin? Baru sebatas komunitas. Maka ketika Rasulullah katakan laisa annahu laisa bi rahmati ahadikum sahibah, wajarlah kita menyayangi sahabat kita. Tapi yang Rasul tuntut itu rahmah al-ammah. Halo, Bapak? Entas gitu? Ya orang bagur kanu bagur mah wajar tuh. Tapi gimana kita bager ke orang anu bangor gitu. Berehan kanu dermawan ya wajar, tapi berehan kanu kikir ini luar biasa. Silaturahmi kanu sok datang wajar, tapi sama silaturahmi ka orang udah pernah datang itu yang luar biasa. Rahmah Allah. Baik Bapak sekalian. Ini banyak hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, ada waktu 10 menit Bapak sekalian. Saya bacakan ya beberapa kewajiban kita dalam rangka mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, termasuk kasih sayang kita dalam berdakwah, menginginkan bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum, menginginkan orang itu soleh, menginginkan sahabat-sahabat kita dapat hidayah, menginginkan orang-orang di sekitar kita mendapatkan keimanan kan gitu. Ya. Maka di sini ada beberapa kewajiban ya, memberi nasihat sesama muslim, dan yang paling ditekankan mengenai agama, saling membantu dalam kebajikan dan takwa. Nah, serta saling memberi dorongan agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu Bapak sekalian ini pengamalan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Menurut Imam Al-Ghazali menutupi kelemahan sesama muslim. Jadi kelemahan itu bukan dijadikan bahan sasaran tembakan untuk menundukkan. Karena setiap kita pasti memiliki kelemahan.
Halo, kita ini bukan sempurna. Dalam ibadah kita saja, saya sulit untuk menyerupai, jangankan Rasulullah, mengikuti Abu Bakar saja. Maka bisa jadi kan ada orang yang sisi kedermawanannya luar biasa, tapi ada kekurangan. Aduh, lamun diajak ngaji teh saya tahu nih hese. Tapi lamun diminta bantuan, pangheulana bari panggedena. Mungkin teh. Mungkin teh, Pak. Lamun diajak ngaji meneh hese. Daripada ngaji saya tahu mending mindahkeun barang ka satruk. Gitu. Jadi bentuk kasih sayang kita kepada sesama kita di antaranya adalah menutupi kelemahan. Man satara musliman, orang yang menutupi aib muslim, kelemahan muslim, nanti Allah akan menutupi aibnya. Melepaskan sesama muslim dari penderitaan. Jadi ya Rasulullah itu kan disifatinya gimana? Azizun alaihima anit. Apa yang dirasakan umat itu sangat dirasakan oleh Rasul dan menginginkan umat ini mendapatkan kebaikan. Jadi bentuk pengamalan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ketika ada saudara kita yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, maka berusaha untuk melepaskan penderitaan. Dan Bapak sekalian, mudah-mudahan kita tidak dibatasi wilayah. Siapapun yang dizalimi, siapapun yang sedang menderita, siapapun yang sedang membutuhkan bantuan, maka dibantu. Meskipun hanya dengan sebatas doa. Ini kan luar biasa ya berita bagaimana Israel dengan Palestina. Ya. Karena ya minimal doa mendoakan. Ya. Berikutnya, tolong menolong dalam menghadapi urusan-urusan penting. Ini kewajiban kita dalam rangka mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Memenuhi kebutuhan hidup ya sebatas kecukupan. Ya, nggak mungkin lah hari Bapak di Pasihan nepikeun ka jadi beung harmanya. Kita disuruh itu. Menolong yang hidup sengsara, membela yang diperlakukan secara zalim. Unsur di sini Bapak sekalian banyak dalil-dalil yang dikutipnya. Termasuk man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak punya perhatian terhadap urusan orang Islam, falaisa minhum, maka bukan bagian dari mereka. Lihat bagaimana membangun ukhuwah, menjadikan hati berpaut sehingga tidak hanya sibuk antara dia dengan Allah, tetapi bagaimana menyatukan hati umat ketika Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Rasul sampai mengatakan orang yang tidak memperhatikan urusan orang yang beriman maka bukan bagian dari mereka. Orang yang tidak punya perhatian dengan urusan muslim maka dia bukan bagian dari mereka. Jadi tong dugika, kalau bahasa saya jangan tertipu dengan amal-amal soleh yang sifatnya mahdoh antara kita dengan Allah. Lalu kita tidak peduli dengan lingkungan. Sabodo saya tarik, kalaparan saya tarik, gering itu lain urusan. Padahal sampai Rasul mengatakan la yu'minu bi ma amana bi, tidak beriman. Ya, tidak beriman kepada orang yang semalaman kenyang wajaruhu ja'i wa huwa ya'lam, sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tahu tetangganya itu kelaparan. Kata Rasul tidak beriman kepada. Nah, inilah Ar-Rahman. Jadi bagaimana memiliki hati yang lembut sehingga ada keterkaitan dan berbelas kasihan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk Bapak sekalian, nah ini laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda dari kami, dan yang tidak memuliakan, tidak hormat kepada yang lebih tua. Ya, laisa minna, bukan bagian dari kami.
Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua. Maka yang muda jangan merasa punya semangat luar biasa sehingga tidak sowan ke orang tua. Yang orang tua juga atau ngerasa punya hikmatus suyuh, punya pengalaman, punya dehem, ketika tidak memberi kesempatan kepada yang muda. Kalau dua ini berkumpul, ada hamasah sabab, ada semangat pemuda, ada hikmah orang tua dikumpulkan. Pan kolot mah loba pengalaman geus tanaga nih. Gitu. Hari pemuda gede tanaga teu loba pengalaman bisa babak belur. Karena nggak ada tuh pengalaman itu di buku. Pengalaman itu guru yang paling berharga dan itu kita bisa dapatkan dari orang yang langsung merasakan. Maka bagaimana yang muda begitu hormat kepada orang tua, lalu jangan melakukan sebelum berdiskusi dan minta arahan ke orang tua. Sebagaimana yang tua pun begitu perhatian dan sayang, karena tidak mungkin kita hidup selamanya. Dakwah harus tetap jalan, kebaikan harus tetap abadi. Setelah kita meninggal, kebaikan ini jadi pahala yang mengalir dan kita bertumpu di pemuda kita. Gitu ya. Jadi yang hebat mah ada hamasah sabab, ada hikmatus suyuh. Jadi ayah, pemuda ayah. Atau saudara pemuda. Baik Bapak sekalian, boleh kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Setelah ini saya minta 5 menit lah ya. Kan Bapak sekalian, saya pikir ini saya sukai ya. Jadi bagaimana kita mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak hanya sebatas menyebut Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, tapi bagaimana zikir Ya Rahman Ya Rahim itu menjadi sebuah karakter dan melahirkan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kaum muslimin. Karena ada bahasa bil mu'minina raufur rahim, asyidda wa alal kufar ruhama'u bainahum. Ya. Tadi menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda. Berikutnya tidak mengganggu siapapun, lalu tidak meremehkan, tidak membiarkan terlantar, tidak mencemooh, tidak mengejek, tidak menipu dari kaum muslimin. Karena Bapak sekalian, merasa lebih baik itu yang biasanya melahirkan akhirnya jadi menjelekkan, menghina, mencemooh. Maka bagaimana akhlak ini melahirkan ketawaduan sehingga kita terus berbaik sangka dengan saudara kita, berbaik sangka, tidak iri hati, tidak dengki, tidak hasad, dan tidak berprasangka buruk kepada saudara kita. Maka bahasa Allah itu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kumaha bahasanya? Praduga tak bersalah. Ya, jadi awali dari husnudzon, berbaik sangka. Memperhatikan kemaslahatan umum kaum muslimin. Kalau kita sholat ya pahala yang kita dapatkan hanya dari sholat kita. Tapi kalau di depan itu ada paku atau ada jalan yang membuat orang lain bisa terluka ketika masuk masjid, kemudian sama kita disemen, dirapihkan, sehingga orang jalan ke sini itu nyaman dan senang datang ke masjid. Maka Bapak sekalian, sebanyak orang yang selamat dari gangguan perkara tadi,
sebanyak orang yang aman jalan dengan nyaman yang masuk ke masjid, maka sebanyak itu pula pahala yang kita dapat. Maka kalau ingin kelak di hadapan Allah memiliki derajat yang agung, kedudukan yang tinggi, jangan menjadi orang yang sibuk dengan diri sendiri tanpa memiliki kepedulian untuk kemaslahatan umum. Sekali lagi Pak, Bapak sehebat apapun sholat, ya sholat gitu. Sebanyak apapun tilawah, ya segitu. Dan ketika sudah meninggal, selesai. Tilawah kita tidak bisa ditambah, selesailah pahalanya. Tapi kita meninggal, lalu orang masih bisa jalan karena kebaikan kita nyemen. Sebanyak tempat itu masih utuh dan dilalui dengan nyaman oleh saudara kita, apalagi datang ke sini untuk berzikir, apalagi datang ke sini untuk ngaji. Gak ada niatan-niatan buruk. Banyak itu pahala yang kita dapatkan. Dan bukan satu kali, selama tempat yang kita perbaiki itu belum rusak. Maka termasuk kerugian besar kalau orang tertipu dengan amal-amal kesolehan pribadinya dan dia tidak terlibat dalam kemaslahatan umum. Soklah, seperti apa sholat kita di awal sampai akhir? Seperti apa tilawah kita? Paham dari awal sampai akhir. Tapi kebaikan yang dirasakan langsung. Ya, maka di sini Bapak sekalian memperhatikan kemaslahatan umum. Ini bagian dari pengamalan Ar-Rahman Ar-Rahim. Turut bergembira bila kaum muslimin mendapatkan kegembiraan, berduka jika mendapatkan kemalangan. Lamun batur kenging rizki, batur bunga orangnya kudu bunga. Lamun batur kehilangan, sedih, maka kita juga harus sedih. Atau terbalik, batur bunga orang sedih, batur sedih orang bunga. Saya tahu nama geus make motor. Jika nama motorna geus dijabel bari seserian bunga. Ternyata motor teh lain dijabel, digeluti ke mobil anyar deui. Stres kan? Deui tarnaon deui kan gitu. Capek. Maka kata kuncinya Bapak sekalian, saya ini sebetulnya pengen ada beberapa hadis yang saya ketemukan. Apa ya? Sesuai-sesuainya. Saya di sini atau di mana? Saya satu saja Pak ya, di antaranya yang dikutip ya. Inna abdala ummati, ini wali-wali abdal. Lam yadkhulul jannah, mereka tidak masuk surga bil a'mal, disebabkan amal-amal. Ya, dalam Riyadhus Shalihin termasuk ketika Rasulullah ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga dengan kau ya Rasul. Ya, aku juga tidak masuk surga. Aku juga masuk surga itu bukan karena amalku. Eta teh Rasul. Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmat dan karunia. Innama dakhaluha bi rahmatillah. Di sini dikatakan mereka masuk ke dalam surga itu bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Maka jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan jangan sampai kita sombong dengan kebaikan-kebaikan amal yang sudah kita kerjakan. Berikutnya, wasakhawatil anfus. Mereka masuk surga itu dengan sakhawah. Ada kedermawanan. Coba kalau tadi yang saya bacakan bentuk-bentuk amalan dari Rahman Rahim, ini jiwa yang dermawan, sakhawah. Wasalamatis sudur, dan selamatnya jiwa, hati. Tidak ada dengki, tidak ada perasaan buruk ke orang. Nah, ini selalu.
Ingat ketika ada kakek-kakek yang masuk 3 kali sama Rasul dikatakan, kamu nanti akan menyaksikan akan datang penghuni surga, besoknya lagi akan datang penghuni surga, besoknya lagi akan datang penghuni surga, sampai ada sahabat yang tertarik, apa amalannya? Gak ada yang spesial dengan ibadahnya. Ternyata nih, salamatus sudur, di hatinya tidak ada dengki dengan saudaranya, bersih, orang dapat nikmat bahagia, orang sakit dia berduka. Cing, gampang salamat hati, gampang sholat. Sholat gaya hati, nah kadang-kadang aku udah nama saya no jadi imam aja. Allah Robbi, bisa jadi kan? Bisa jadi. Tersolat lagi ngomentari sarung batur, sombong BHS. Biasa ya tuh gajah duduk. Ini berlebih-lebihan, padahal kudu nama menghadap Allah pakai lebih mahal. Begitu ya. Apalagi warahmatin li jami'il muslimin. Mereka masuk surga itu karena kasih sayang kepada semua kaum muslim. Bentar, Pak, perhatikan. Di mana posisi ibadah mahdoh antara dirinya dengan Allah. Ini akhlak. Dan ini gambaran Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada kedermawanan jiwa, ada hati yang selamat, ada kasih sayang kepada kaum muslimin. Ini masih banyak Pak ya. Saya tertarik dengan yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang tadi kita bahas. Jadi hakikat dari Rahman Rahim, Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkannya dan terinternalisasi di dalam diri-diri kita, jiwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.